Tapi nih, YouTube itu makin ketat ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dihindari ketika kamu sudah punya channel yang sudah lolos monetisasi. Jadi intinya di YouTube ini selalu memeriksa konten-konten yang kalian upload ya. Sehingga di sini ada juga pertanyaan seputar channel terkait. Jadi harapan saya buat kalian yang sudah dimonetisasi, hindari hal ini. Banyak sekali yang melakukan seputar channelnya yang dihapus. Tapi bukan hanya itu, ya bahkan email yang kita gunakan itu tidak bisa lagi kita gunakan ketika ya untuk channel kita itu mengalami pelanggaran. Dan di sini ketika kita mengajukan ulang itu juga ada persyaratannya, ada hal-hal yang harus kalian ketahui sebelum mengajukan ulang. Jadi kalau saran saya, kalau kalian memang nggak yakin kalian pengen mengajukan ulang, saran saya jangan dulu karena dampaknya itu juga besar terhadap channel YouTube kita. Apa saja yang harus kita hindari ketika kita sudah punya channel yang sudah lolos monetisasi? Pastikan ini sebagai gambaran saja buat kamu yang baru mulai di YouTube. Di sini kita akan bahas ya buat kamu yang mungkin ada channel yang sudah monetisasi, ada beberapa hal yang harus kalian hindari. Jadi di sini kita langsung masuk di YouTube ya, kita langsung masuk di bagian dari analitik ya. Jadi ini mungkin buat kamu yang mungkin lagi riset ya ataupun lagi belajar di YouTube, itu sebenarnya kalau kita nggak ada channel yang dimonetisasi itu nggak masalah ya. Mau kita menggunakan konten AI, mau kita menggunakan konten reupload itu nggak masalah, karena di YouTube memang memperbolehkan kita reupload asalkan yang pertama adalah memberikan perubahan pada video yang kita reupload. Jadi mungkin buat kamu yang baru mulai, tapi buat kamu yang mungkin sudah ada channel yang sudah dimonetisasi, ada beberapa hal yang harus kalian hindari ya. Karena untuk YouTube untuk saat ini memang sangat ketat banget. Jadi jangan sampai channel kita yang sudah dimonetisasi itu hilang gara-gara kesalahan channel kita yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ini sebagai contoh saja, kita langsung masuk ya. Kita bisa cek di YouTube itu ada pelanggaran channel terkait ya. Baik, sebelum lanjut, jadi ini sebagai contoh saja untuk channel yang sudah lolos monetisasi, bisa kita cek sama-sama. Di sini ada iklan halaman tonton ya, kita cek ya, kita real, kita buka langsung dari aplikasi YouTube Studio. Di sini ada iklan feedshot, ada menu hadiah ya, kemudian ada super, kemudian juga ada shopping. Di sini kita bisa cek sama-sama, ini contoh tampilan channel yang sudah lolos monetisasi. Dan di sini masih ada dua fitur monetisasi yang belum saya aktifkan, di bagian fitur monetisasi langganan dan juga di bagian fitur monetisasi kemitraan. Jadi ini sebenarnya tinggal saya aktifkan ya. Ini hanya sebagai contoh saja ataupun sebagai bahan referensi buat kalian, sebagai gambaran buat channel yang keseluruhan fitur monetisasinya sudah aktif ya. Baik, jadi sebagai contoh adalah seperti ini pelanggaran di sini atas channel terkait. Jadi hal yang harus dihindari ketika kalian sudah punya channel yang dimonetisasi, hindari yang pertama adalah kita misalkan ada channel yang sudah lolos monetisasi nih. Jadi misalkan kita pengen bikin channel baru, misalkan seperti itu dengan AdSense yang sama. Jadi kalau saran saya ketika kita pengen reset itu jangan menggunakan akun yang AdSense yang sama ya dengan yang sudah dimonetisasi. Karena kenapa? Ketika di channel terbaru kita mengalami pelanggaran, maka secara otomatis channel yang sudah lolos monetisasi tadi itu bisa ditangguhkan terkena pelanggaran channel terkait ya. Tapi mungkin yang buat baru mulai ataupun baru pengen riset konten ya, itu nggak masalah. Tapi kalau yang sudah ada channel lain yang sudah dimonetisasi, hindari hal-hal seperti ini. Seperti kita mereupload ulang tanpa menambahkan perubahan ya. Jadi nanti itu masuknya ke pelanggaran berat ya, dimana di sini itu ditangguhkan juga. Jadi keseluruhan dari channel kita itu bisa dismonetisasi dan hasilnya ya kita sulit ya untuk melepaskan channel yang sudah dimonetisasi tadi. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi di sini mungkin buat kamu yang baru mulai, yaitu nggak masalah mau pakai konten AI ataupun mau riset terlebih dahulu, itu kan nggak masalah karena memang nggak ada channel yang udah dimonetisasi. Tapi kalau ada beberapa channel yang sudah monet, itu hindari reupload ya, karena memang untuk saat ini YouTube ini makin ketat ya. Dan untuk yang kedua adalah hindari duplikat konten. Artinya di YouTube ya, itu kan ada di konten short, itu kan ada template ya.
Jadi hindari kita menggunakan musik yang sama, kemudian yang kedua hindari kita menggunakan template ya. Walaupun untuk tampilan dari video short kita berbeda, tapi kalau narasinya sama, suara yang digunakan sama, itu bisa terkena konten duplikat ya. Jadi biasanya juga akan dismonetisasi dan itu dianggap konten yang tidak autentik. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini, channel Anda masih tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Yang pertama, ajukan banding. Jadi perlu diketahui juga kalau kalian mengajukan banding tapi ada channel yang sudah lolos monetisasi, dan ketika pengajuan banding kalian ditolak, maka secara otomatis mempengaruhi channel kalian yang sudah dimonetisasi tadi. Ya, jadi sudah jelas ya di sini ya. Jadi karena di sini channelnya terkait ataupun untuk akunnya ini terkait dengan channel yang sudah monet. Jadi kesalahan satu channel yaitu bisa merusak keseluruhan dari channel kalian yang sudah dimonetisasi. Karena YouTube benar-benar memperbarui untuk sistemnya. Jadi ya mau nggak mau ya, kalau memang kita sudah ada channel yang dimonetisasi, saran saya ya fokus saja pada konten original kita. Tapi yang mungkin pengen mencoba ataupun baru terjun itu nggak masalah, baru terjun di YouTube itu nggak masalah. Ya mau riset konten, mau konten kartun ya, animasi, AI itu nggak masalah. Tapi kalau kita yang sudah lama di YouTube ya, misalkan kita pengen, biasanya kita itu nggak puas dengan satu channel ya. Biasanya kalau sudah satu channel sudah monet, kita pasti buat channel yang baru. Tetapi ketika kita pengen membuat channel yang baru ya, kita harus paham terlebih dahulu ya jenis-jenis konten yang diperbolehkan ataupun tidak di YouTube ya, agar kita tidak mengorbankan channel yang sudah monet tadi. Jadi ini contoh ya, ditangguhkan karena channel terkait, channel Anda terkait dengan channel lain yang ditangguhkan ke program partner YouTube, jadi berpengaruh. Kemudian kami telah menentukan bahwa satu atau beberapa channel yang Anda kelola memiliki penangguhan program YWP yang belum terselesaikan, yaitu channel yang ditangguhkan yang belum diterima kembali. Jadi itu ya. Jadi ini sebagai gambaran saja buat kamu, dan di sini ya sebagai contoh saja kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Jadi memang di YouTube kita juga nggak bisa nih fokus ke iklan halaman tonton saja. Jadi memang kita harus keseluruhan dari fitur monetisasi ini harus kita manfaatkan ya. Tujuannya ya agar penghasilan kita bisa stabil dan juga bisa mendapatkan sekitar, untuk minimal pembayaran di YouTube itu adalah sekitar 1.300.000. Jadi kalau kalian nggak sampai 1.300.000, kalian nggak akan gajian ya, paling nunggu bulan ke depannya ya. Jadi untuk di YouTube ini tentu tidak mudah ya untuk bisa mendapatkan penghasilan, tidak mudah, tidak bisa cepat, dan juga tidak instan ya. Semua perlu proses. Ketika kalian pengen cepat mendapatkan views ya, kalian bisa mencoba di YouTube Short. Tapi kalau untuk video panjang memang untuk di bagian views itu agak sulit ya, karena kita tahu ya perubahan di YouTube ini sangat banyak banget ya, sehingga ya mau nggak mau kita juga kalau memang fokus di video panjang ya nggak masalah. Tapi ya mau nggak mau kita juga harus memaksakan ya untuk menggunakan teknik promosi juga. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, beberapa hal yang tentunya wajib dihindari buat kamu yang sudah punya channel yang dimonetisasi. Jadi ketika kita pengen buat channel baru ya, buatlah konten original ya. Tujuannya adalah agar channel kita yang sudah monet juga tidak terkena masalah untuk di kedepannya. Itu saja, terima kasih dan nantikan video terbaru selanjutnya.